Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla sya'nuh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzaniyallah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak limpahan karunia nikmatnya, di antaranya adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Juga nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa melangkahkan kaki kita untuk terus menambah ilmu agama agar kita bisa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzaniyallah wa iyyakum jami'a. Masih kita melanjutkan di pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di bab man la'ana abdahu fa'ataqahu. Bab yang membahas tentang orang yang melaknat abdahu, yang melaknat budaknya, kemudian dia membebaskan budaknya. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana seorang sahabat yang paling mulia, itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, di mana diceritakan dari Yazid ibn al-Miqdam ibn Shuraih an abihi an jaddihi qala, dari jaddihi, dari kakeknya, qal, berkata, akhbaratni Aisyatu anna Aba Bakrin la'ana ba'da raqiqihi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Aba Bakrin Abu Bakar itu siapanya Aisyah? Abahnya. Anna Aba Bakrin, bahwa Abu Bakar bapaknya, la'ana ba'da raqiqihi, melaknat sebagian budak-budaknya. Jadi kata Aisyah, Abu Bakar melaknat sebagian budak-budaknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, langsung berkata, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, al-la'anina wasiddiqin, ya, dalam redaksi yang lain, al-la'anuna wasiddiqun, wahai Abu Bakar, ya, apakah orang yang paling super jujur itu pantas menjadi orang yang suka melaknat?
Yani Nabi sampai mengatakan ya Aba Bakrin al-la'anina was-siddiqin kalla wa rabbil Ka'bah. Sampai Nabi mengulangnya, kata rawi hadis ini 2 kali atau 3 kali, wahai Abu Bakar, demi Allah, pantaskah orang yang super jujur menjadi orang yang suka melaknat? Wahai Abu Bakar, pantaskah orang yang paling jujur menjadi orang yang suka melaknat? Tapi diulang berkali-kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqa Abu Bakrin yauma izin ba'da raqiqihi. Maka pada hari itu Abu Bakar langsung memerdekakan sebagian budaknya. Langsung beliau bebaskan. Thumma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la a'ud. Pada hari itu juga Abu Bakar langsung membebaskan sebagian budaknya. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, la a'ud, aku enggak bakalan mengulangi lagi. Ya, aku enggak bakalan mengulangi lagi. Ini menunjukkan tentang ya bagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, ya beliau sahabat yang istimewa, sahabat yang mulia. Sekarang saya tanya, namanya Abu Bakar itu siapa? Siapa namanya? Hah? Nah, namanya siapa? Abdullah ibn Quhafah. Quhafah itu Utsman namanya. Berarti namanya siapa? Abdullah. Jadi antum jangan ingatnya selalu kunyahnya saja Abu Bakar, Abu Bakar. Naam. Tapi namanya siapa? Abdullah ibn Quhafah. Ini kita harus tahu. Kadang sering baca hadis Abu Bakar ternyata tidak tahu namanya. Abdullah ibn Quhafah itu Utsman. Ya, ini nama dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis ini ya, menunjukkan tentang apa? Tentang yang pertama, bahwa sahabat ya radhiyallahu anhum, mereka itu laisu ma'sumina minal khata'. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu tidak maksum dari kesalahan. Artinya para sahabat itu tidak terjaga dari kesalahan. Contohnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau ini adalah afdalul ummati ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar ini Abdullah ibn Quhafah, ya, ini sahabat yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi afdalul ummah, umat Islam yang paling afdal setelah Nabi siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Ya, karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan keutamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari jalur Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar itu pemimpin untuk kaum muslimin di surga, minal awwalina wal akhirin, dari yang pertama sampai yang terakhir. Illan nabiyyin wal mursalin, kecuali para nabi dan rasul. Jadi untuk selain nabi dan rasul, pemimpinnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Luar biasa beliau ini. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau diperintahkan hijrah ke Madinah,
Maka yang menemani ya tatkala itu siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, beliau adalah sahabat yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani hijrahnya Nabi ke Madinah. Tatkala hijrah ya di waktu malam, kemudian ya keduanya ya bermalam ya kurang lebih 3 malam di gua apa namanya? Gua Sur. Mungkin bagi yang umrah biasanya tahu ya, dikasih tahu letak-letaknya di Gua Sur. Bermalam di situ bersama siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertemanan Nabi dan Abu Bakar, Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40. Is yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah tatkala yaqul ya, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya. Lihat menggunakan is yaqulu kepada siapa? Li sahibihi, kepada temannya. La tahzan, yakni Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang keberapa? 40. Ya, kemudian disebutkan ya dalam kisah-kisah yang lain ya, tentang bagaimana sahabat Abu Bakar ya radhiyallahu an, tatkala Nabi pernah suatu waktu terhalang untuk mengerjakan salat. Sebutkan dalam kitab Ahaditsul Akhlaq ya, karya Syekh Abdul Razak hafizahullah, tatkala beliau membawakan cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suatu kabar ada suatu kaum Banu Auf itu lagi ada pertikaian. Maka Nabi pun bersegera untuk datang ke kaum tersebut dengan beberapa sahabatnya. Abu Bakar nggak ikut. Ya, Nabi datang ke sana, kemudian Nabi langsung mendamaikan. Jadi Nabi itu kalau mendengar sahabat-sahabatnya bertikai, segera Nabi mendamaikan di antara mereka. Nabi pun mendamaikan. Kemudian masuk waktu sholat, Nabi belum datang. Hanya Bilal mengumandangkan azan, selesai ya sholat sunnah apa, kemudian Nabi belum datang. Akhirnya Bilal pun datang ke Abu Bakar, supaya jadi apa? Jadi imam. Akhirnya karena Nabi waktu itu terhalang belum datang, maka Abu Bakar pun maju jadi imam. Nah, di pertengahan sholat Nabi datang langsung maju ya ke saf depan. Kemudian para sahabat tatkala itu mereka menepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Padahal nepuk tangan ini nggak boleh ya. Untuk siapa tepuk tangan itu? Perempuan. Ya, kalau laki-laki mengucapkan apa? Subhanallah. Makanya kemudian keluarlah hadis itu tentang kalau ada kesalahan bagi perempuan itu tepuk tangan, kalau laki-laki mengucapkan apa? Subhanallah. Hanya tatkala karena sahabat nggak tahu. Mereka tahu seperti ini. Kemudian Abu Bakar karena mendengar sahabat semuanya seperti ini, ada sesuatu nih. Ternyata beliau akhirnya yaltafit, nengok. Oh, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mundur, ditahan oleh Nabi, kemudian beliau pun mundur dan Nabi pun maju ke depan. Ya, artinya ya ini kedudukan Abu Bakar radhiyallahu an yang luar biasa. Kemudian dikisah tentang detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang diperintahkan oleh Nabi untuk ya ummun nas, untuk mengimami para sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Muru Abu Bakrin, kata Nabi, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar ya Rasulullah, yang lain aja.
Kenapa? Karena Abu Bakar itu kalau mengimami nangis karena lembutnya beliau terhadap Al-Quran dalam membaca itu. Kata Nabi, enggak, Abu Bakar tetap suruh ngimami. Dicoba lagi 2 kali oleh Aisyah, enggak, tetap Abu Bakar. Sampai 3 kali, sampai Rasulullah, enggak, Allah dan Rasulnya menolak kecuali Abu Bakar jadi imam. Nah, ini ya isyarah tentang bagaimana kedudukan Abu Bakar radhiyallahu an. Di mana beliau sahabat yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat tentang bagaimana pengorbanan beliau untuk Islam, itu susah ya untuk bisa ditandingi oleh yang lain. Tatkala Nabi mengumumkan ya untuk suatu perang dalam kondisi yang memang paceklik, ya akhirnya para sahabat nyumbang ya. Ada yang bawa berapa puluh tunggangan ya dengan perlengkapannya. Datang Umar radhiyallahu an dengan setengah hartanya. Ya, kata Umar, ya kayaknya di bab ini saya bakalan bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar. Beliau menyerahkan setengah hartanya. Akhirnya datang ya Abu Bakar radhiyallahu an membawa berapa? Seluruh hartanya. Jadi berat ya, karena memang bagaimana pengorbanan beliau terhadap Islam. Ya, mungkin kalau zaman sekarang susah ya. Di zaman itu pun cuman siapa? Abu Bakar radhiyallahu an mengorbankan untuk Islam itu ya seluruh apa yang beliau miliki. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an adalah afdalul ummah, ya umat Islam, dari umat Islam yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seperti itu tetap beliau tidak maksum. Ya, dia waqa fil khata. Beliau juga manusia, jatuh pada kesalahan. Cuman bedanya para sahabat radhiyallahu anhum, terutama beliau, ya, tatkala beliau itu salah, kemudian ada yang mengingatkan, menasehati, cepat terima nasihat. Kemudian yang kedua nanti akan disebutkan, cepat beliau dalam memperbaiki kesalahan. Ya, sesuai dengan cerita hadis tadi. Ya, beliau jatuh dalam kesalahan, ya. Kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur, wahai demi Allah, sampai Nabi bersumpah, ya wa rabbil Ka'bah, demi Allah, apakah pantas orang yang paling jujur itu menjadi orang yang suka melaknat? Tapi Nabi 2 sampai 3 kali ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fabadara ila taubah wal kafarah. Maka Abu Bakar setelah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau segera untuk taubat dan kafarah, dan beliau menebus dengan sesuatu yang beliau bisa. Alhamdulillah. Maka kata beliau, Syekh Said bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dan senantiasa as-siddiq, yaitu Abu Bakar siddiqan, tetap jujur beliau itu, ya, ayyama hayati, selama hidupnya. Karena cerita apapun berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddaqah, beliau selalu membenarkan. Ya, beliau selalu membenarkan. Kita tahu cerita tentang Isra dan Mi'raj. Itu kejadiannya luar biasa. Ya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Itu perjalanan Isra malam yang Allah ya perjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu cuman semalam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kemudian setelah itu dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Kemudian setelah menerima perintah salat, Allah turunkan lagi
ya, kemudian balik lagi kemana? Ke Masjidil Haram, dan itu berlangsung cuman semalam. Ya, maka tatkala berita ini tersebar, ya ada sahabat yang yakin, ya ada yang ini berita benar apa enggak. Terutama orang-orang kufar Quraisy, mereka ini celah ini untuk kita mendustakan berita ini, nggak mungkin terjadi. Datang diantaranya mereka ini ke Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan tentang itu, maka tatkala diceritakan tentang itu, kalau itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, beliau membenarkan. Bahkan kalau berkata lebih dari itu, aku benarkan. Maka beliau disebut dengan As-Siddiq. Kemudian ya penyebutan ini pun ada ya dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Bukhari dari Anas ya Ibn Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik gunung Uhud. Nabi naik ya gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi ada berapa orang? Pak yang naik gunung Uhud itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya, 4. Maka tatkala Uhud ini bergetar, gunung Uhud bergetar, faqal, maka Nabi pun mengatakan, usbut Uhud, tetaplah wahai Uhud. Ya, tetap, jangan bergerak, jangan bergetar wahai Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, karena yang berada di atasmu seorang nabi dan siddiq. Itu siapa? Abu Bakar ya, siddiq. Kemudian wa syahidan, dan ada juga orang yang bakalan mati syahid, yaitu siapa? Umar dan Utsman. Artinya penyebutan ini ya As-Siddiq ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada sahabat siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Maka ya beliau siddiqan ayyama hayati. Ya, beliau siddiqan, amat sangat jujur, super jujur dalam kehidupannya tatkala masa hidupnya, wa ba'da mamati, dan setelah meninggalnya, wa yauma liqa rabbih, dan tatkala hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah afdalul ummah ba'da nabiyha. Beliau adalah ya umat Islam yang paling afdal setelah Nabi, bil ijma', ya dengan kesepakatan semua kaum muslimin. Bahwa orang yang paling afdal setelah Nabi siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, karena ya, beliau banyak keutamaan yang kita sebutkan tadi. Maka tatkala beliau mendapatkan kesalahan tadi, karena beliau manusia, ya, beliau melaknat sebagian budaknya tadi, karena beliau manusia, mungkin emosi, marah, ya. Maka tatkala beliau ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya beliau pun langsung memerdekakan budaknya di hari itu. Jadi beliau salah, diingatkan dan ditegur oleh Nabi, beliau langsung membebaskan budak, ya, dan kemudian beliau pun mengatakan kepada Nabi, la a'ud, aku tidak akan kembali lagi dan mengulangi perbuatan itu. Taib, hadis yang kita bacakan ini juga disebutkan oleh Syekh Husain Al-Awaisyah, ya, hafizahullah, dalam kitabnya Syarah Al-Adabil Mufrad. Kata beliau, hadis ini ada beberapa pelajaran yang juga bisa kita ambil. Yang pertama, ya, penyebutan As-Siddiq ini adalah merupakan sifat yang Nabi berikan kepada Abu Bakar. Ya, ucapan tadi, usbut ya Uhud, diamlah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, ada siddiq, dan ada syahidan.
Kemudian yang kedua, cepatnya Abu Bakar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan kesalahan. Jadi dulu cepat. Ya. Dan juga beliau segera melakukan kebaikan untuk menghapuskan kesalahan. Ini penting ya. Ya, kenapa innal hasanati yudhibna sayyi'at? Karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Ya, maka tatkala ada orang yang melakukan perbuatan salah, perbuatan buruk, maka ya, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera dia lakukan kebaikan. Bahkan sebagian para salaf tatkala jatuh pada perbuatan dosa dan kesalahan kembali kepada Allah taala dan mereka mengeluarkan infak. Supaya apa? Supaya tadi dengan harapan kesalahannya itu bisa terhapuskan atau paling tidak terkurangi. Ya, dan ini yang juga dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, cepat menerima ya teguran dan nasihat Nabi, kemudian segera beliau melakukan kebaikan untuk menghapuskan keburukan. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa fihi qaulut taib. Maka dari hadis itu ada ucapan orang yang bertaubat seperti Abu Bakar, la a'ud, aku tidak akan mengulangi lagi. Ya, kenapa? Karena orang yang taubat disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang taubat itu yang pertama adalah segera meninggalkan perbuatan dosa. Ini yang pertama, harus. Yang kedua adalah menyesal atas apa yang dia lakukan dari perbuatan dosa. Yang ketiga, al-azmul qawi, tekad yang kuat agar tidak kembali lagi pada perbuatan yang dosa dulu dia lakukan. Kan yang ketiga, artinya punya tekad enggak bakalan mengulangi lagi. Kenapa? Karena kalau tidak punya tekad yang kuat, kadang memori perbuatan dosa itu terbayang. Enak kok, nggak ada yang lihat. Enak dicoba sedikit aja. Sebentar aja nggak ada yang lihat. Nah ini, tapi kalau dia punya tekad yang kuat, nggak. Ana nggak mau kembali lagi pada perbuatan kelam dosa yang lalu. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Kemudian di hadis yang berikutnya, ya ini hadis yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani, ya di mana dari Samurah radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bi la'natillah. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Saling melaknat itu enggak boleh. Kemudian wala bi ghadabillah, juga jangan dengan ya saling melaknat dengan mengatakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah marah kepadamu, murka, jangan. Ya, wala binar, dan juga jangan ya saling melaknat dengan neraka. Semoga Allah memasukkan kamu kemana? Jangan. Apalagi orangnya masih hidup, jangan, nggak boleh. Ya, karena yang seperti ini ya, sama saja ya mencap seseorang dengan hal-hal yang tidak baik dan buruk. Tapi kemudian di riwayat yang berikutnya di bab ya la'nul kafir, bab tentang melaknat orang kafir, bab la'nil kafir, bab melaknat orang yang kafir. Dari sahabat yang bernama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, ud'ullaha 'alal musyrikin. Ini kejadian setelah Rasulullah banyak mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari orang-orang musyrikin. Maka ada yang datang, ya Rasulullah, doakanlah keburukan untuk orang-orang musyrikin.
Doakan keburukan untuk mereka. Ya, doakan ya hal-hal yang buruk untuk mereka. Maka Nabi pun mengatakan, inni lam ub'as la'anan walakin bu'istu rahmatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini bukanlah diutus untuk menjadi orang yang suka melaknat, bukan. Jadi Nabi aku ini diutus bukan ya jadi orang yang suka melaknat, bukan. Melaknat itu artinya mendoakan orang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Walakin akan tetapi bu'istu rahmatan, akan tetapi aku ini diutus untuk rahmah, membawa kasih sayang. Makanya dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107 Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmah lil alamin, untuk semesta alam ini, untuk manusia. Kemudian juga dalam hadis Nabi menyebutkan, ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdatun. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini rahmah. Rahmah bukan yang suka melaknat, ya, mendoakan keburukan, bukan, tapi beliau ini rahmah lil alamin, bagi alam semesta ini. Maka ya hadis ini menunjukkan bahwa melaknat, ya, mendoakan keburukan orang-orang kafir itu hanya terbatas apa yang ada ketentuannya dalam syariat, baik dalam Al-Quran dan hadis. Dan ada yang di dalam Al-Quran melaknat orang-orang kafir umuman, secara umum, ini nggak ada masalah, boleh. Ya, secara umum ya orang-orang kafir. Adapun ya, orang kafir yang ya ditunjuk tertentu, ya ini membutuhkan kepada dalil. Ya, kepada dalil. Ya, adapun setiap orang kafir dilaknat nggak boleh. Tapi yang ada ketentuan nas dan dalilnya boleh. Ya, karena di dalam Al-Quran itu la'anal kafirin, Allah melaknat orang-orang kafir, artinya sigohnya itu secara umum. Tapi kalau mentakyin, mengkhususkan, ini butuh kepada nas atau dalil. Di antaranya, ya contoh disebutkan dalam hadis, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Artinya Allah melaknat orang yang melaknat atau mendoakan keburukan kedua orang tuanya. Ada yang kayak gitu? Hah? Mendoakan laknat untuk kedua orang tua ada? Hah? Ya mungkin ada pada tingkatan-tingkatan tertentu. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batasan tanah. Nah, ini biasanya terjadi di persawahan biasanya. Karena sawah itu kalau digeser sedikit, panjang apa pendek? Hah? Panjang nantinya. Ya, dipindah aja semeter. Semeter kali berapa? Berapa? Mungkin ratusan meter ya. Ya, batasan tanah. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih untuk selain Allah taala. Nyembelih kemudian disuguhkan untuk selain Allah taala. Nyembelih untuk diserahkan kepalanya kemana? Ke lautan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sembelih untuk ya penghuni tempat tertentu, maka ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana yang
disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian di bab yang berikutnya tentang babun namam. Ini bab yang membahas tentang adu domba. Adu apa? Adu domba. Artinya adu domba di sini bukan dombanya diadu, bukan. Ya, karena nanti ada adu ayam. Ya. Ada lagi adu apa? Sapi nggak ada ya. Yang lain. Ya, ini namam ya, atau adu domba ini artinya disebutkan oleh para ulama adalah menukilkan berita untuk memunculkan permusuhan. Ya, ini yang disebut dengan namam atau qattat, ya, orang yang suka ngadu domba. Jadi naqlu kalamin nas, memindahkan ucapan orang untuk memunculkan pertikaian dan permusuhan. Ya, kalau kita lihat sejarah ini sebetulnya sangat-sangat jelas terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, bahkan sebelum datangnya Nabi, mereka sengaja membuat sahabat Ansor yang terdiri dari dua suku, Aus dan suku Khazraj, itu diadu. Ya, diadu oleh orang Yahudi, sehingga ya selalu kerjaannya ini perang saudara. Jadi nggak maju-maju mereka. Sehingga yang maju tatkala itu ekonominya orang-orang Yahudi di Madinah, karena diadu terus oleh mereka. Ini ya sifatnya orang-orang Yahudi, itu senangnya mengadu apa? Mengadu domba. Ya sampai sekarang itu karena memang karakter sifat mereka orang-orang Yahudi. Gimana caranya umat Islam itu jadi apa? Saling ribut di antara mereka. Ya, kita masuk di hadisnya ya. Disebutkan dari Hudzaifah ibnul Yaman ya radhiyallahu an. Faqilalah. Maka dikatakan kepada Hudzaifah, inna rajulan yarfa'ul haditsa ila Utsman. Dikatakan pada Hudzaifah, ada seorang laki-laki yang membawa ada orang laki-laki yang membawa berita gunjingan orang, bawa berita untuk ngadu domba kepada Utsman. Jadi ada orang laki-laki yang menggunjing ya orang lain kepada Utsman. Maka Hudzaifah langsung mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Tatkala Hudzaifah ya mendengar laki-laki ini mulai menggunjing yang lain kepada Utsman, maka langsung beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga qattat, orang yang senang mengadu domba. Ya, artinya nggak masuk surga duluan, karena dia melakukan kabirah min kabairi dzunub, dia melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Ada ancaman dia. Dan pelaku dosa besar itu ada dua hal selama dia bertauhid. Ada kemungkinan dia diampuni, ada kemungkinan dia diazab terlebih dahulu karena perbuatan dosa besarnya. Dalam riwayat Muslim, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga ya orang yang namam, yang suka ngadu domba. Hadis ini ya menunjukkan tentang apa? Tentang bagaimana namam ini adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang termasuk kategori dosa besar. Ya, di mana ya adu domba ini efeknya akan membuat rusak hubungan satu sama yang lain.
Teman yang baik dengan teman yang baik, gara-gara muncul orang ketiga rusak hubungannya. Satu ustadz dengan ustadz yang lain hubungannya karena ada pihak ketiga yang memanasi, rusak hubungannya. Suami dan istri tatkala baik hubungannya dirusak oleh orang ketiga, rusak hubungannya. Ini ada yang seperti ini. Dan terjadi akhirnya apa? Akhirnya muncullah ya kemudian apa? Hadis tadi, ancaman. Ya, merusak hubungan yang tadinya baik akhirnya buruk ya gara-gara adu domba tadi. Ya, mengucapkan si fulan demikian, si fulan seperti ini ya. Maka ini perlu diwaspadai. Sehingga Al-Hafidh ya Ibnu Hajar ya beliau mengatakan bahwa namam ini ya bentuk realnya adalah tatkala dia mendapatkan kisah itu langsung dia dengar. Kalau ini ya namam, dia mendengar langsung kemudian dia sampaikan dengan yang tidak sebenarnya. Adapun qatat ini lebih parah ya, kadang dia pura-pura mendengar kemudian dia sebarkan ke beberapa pihak sehingga terjadilah permusuhan. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ini dinukil dalam Syarah Al-Adabil Mufrad karya Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullah, bahwa tatkala terjadi yang namanya namimah, kalau umpamanya ada orang yang datang ke kita, kata beliau, kemudian menceritakan tentang keburukan fulan atau fulana, si anu orangnya seperti ini, si anu orangnya seperti ini, maka ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kata beliau, kita tidak boleh langsung membenarkan dia. Jangan langsung kita benarkan. Ya, la nusaddiqu, jangan kita langsung benarkan dulu. Makanya kaidah di dalam Islam itu, setiap kita menerima berita tentang orang lain, yang pertama kali kita lakukan apa? Fatabayyanu, klarifikasi dulu, benar apa enggak. Jangan langsung kita benarkan. Apalagi kalau terkenal memang orangnya ini suka membawa berita apa? Ya, berita enggak jelas. Jangan langsung kita benarkan. La nusaddiqu, jangan kita benarkan dulu. Yang kedua, ya, kita melarang dia dari hal itu dan menasehati. Ya akhi, mungkin dia sudah taubat, dia sudah minta maaf, atau dia sudah kembali kepada Allah, artinya dia sudah menyesal. Kita nasihati. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita membenci dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak senang. Ya, kenapa? Karena ya dia tidak disenangi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita senang kepada orang itu fillah karena Allah Ta'ala, tidak senang pun karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat, hendaknya kita tidak boleh bersuudzon kepada saudara yang tadi diomongkan oleh orang tadi. Jangan suudzon dulu. Ya usahakan yang pertama kali ada dan kita lakukan adalah husnudzon, berprasangka baik dulu. Ya mungkin dia tidak seperti itu. Makanya tatkala ada yang datang kepada Nabi perihal melakukan perbuatan zina, Nabi tidak langsung dulu. Mungkin cuman megang saja, mungkin cuman nyentuh sedikit udah gitu ya. Nabi melakukan itu. Tapi tatkala dia yakin dan benar ngakui, baru ditegakkan hukuman. Tapi husnudzon dulu. Ya, ini yang hendaknya ya kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, ya, tatkala berita itu disampaikan oleh orang yang punya tipe tadi ngadu domba,
Jangan sampai kemudian kita akhirnya jadi tajassus, memata-matai si fulan. Wah, tadi si fulan mengatakan si anu, wah coba nanti saya lihat ini. Saya lihat cek statusnya. Wah, benar. Ya, atau memata-matai, mencari-cari apa? Kesalahan. Jangan. Ya, cukup kita sibukkan dengan aktivitas kita. Kalau dengar berita, ya jangan sampai mengarah ya kepada hal tadi. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, ya kata beliau, ya hendaknya tidak ridho terhadap diri kita dengan apa yang telah diceritakan oleh orang yang suka ngadu domba tadi. Jangan. Kita nggak boleh ridho dan nggak boleh senang akan hal itu. Jangan. Apalagi kemudian menceritakan, jangan. Ya, kecuali kita menceritakan sesuatu yang ada maslahat untuk memperbaiki si fulan. Umpamanya, wahai akhi, umpamanya si fulan itu begini, coba antum datang dan ingatkan dia, itu ada maslahat. Mungkin boleh. Ya, tapi kalau niatnya untuk mengadu, maka yang seperti ini kita tidak boleh ridho. Taib, masuk waktu Isya, kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan satu riwayat berikutnya karena ini satu riwayat yang nyambung dengan bab yang tadi. Nah, tafadhol. Taib, di riwayat yang berikutnya, ini riwayat yang terakhir ya, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku khabarkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian? Maukah aku khabarkan kepada kalian siapa orang yang terbaik di antara kalian? Qalu, maka para sahabat pun menjawab, bala, tentu. Ingin dikasih tahu oleh Nabi siapa yang terbaik di antara umat Islam. Qal, maka Nabi pun mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah allazina iza ru'u dzukirallah. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah manusia yang kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang kalau dilihat itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menunjukkan tentang apa? Tentang orang yang terbaik dari umat Nabi, yang kalau kita lihat dia nih orangnya baik, dia tekun ibadah, dia rajin ibadah, maka ini akan mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kitanya nanti jadi rajin, jadi contoh terbaik, yang mana kalau dilihat ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rajin ibadah, dia tekun, nanti kita pun akan apa? Akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang terbaik dari umat Nabi, karena dia ahlu salah, orangnya baik ya, ibadahnya rajin, tekun, dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, yang kalau kita dilihat orang itu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita melihat orang rajin sholat, orang rajin baca Quran, kira-kira gimana? Hah? Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau kita lihatnya orang-orang yang berbuat maksiat, ya, ini akan membuat kita apa? Lupa akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebalikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ukhbirukum bisyirarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang terburuk di antara kalian? Qalu bala, tentu. Maka Nabi pun mengatakan orang yang terburuk di antara kalian itu di antaranya 3 tandanya. Yang pertama adalah al-masya'un bin namimah,
orang yang suka namimah, yang berjalan ke sana ke sini untuk ngadu domba. Ini orang terburuk. Mestinya memperbaiki tapi malah merusak hubungan. Nabi itu kalau lihat orang bertikai segera mendamaikan. Ini orang namimah, ngadunya ngadu apa? Ya, ngadu domba, dia merusak hubungan. Ini orang terburuk kata Nabi. Kemudian yang kedua, al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang merusak hubungan orang yang saling menyayangi. Yang tadinya pertemanannya baik jadi rusak. Rusak hubungannya. Ini ada yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, orang yang termasuk paling buruk kata Nabi adalah al-baghunal bura'al anat, yaitu orang yang berusaha menjerumuskan orang-orang baik dalam perbuatan dosa. Ada orang seperti ini. Ya, artinya dia berusaha untuk apa? Untuk menjerumuskan orang yang tadinya baik kepada perbuatan dosa. Maka benarlah ya, Nabi SAW tatkala mengingatkan kategori teman. Teman itu ada yang baik, ada yang enggak baik. Yang baik itu yang mengingatkan kita pada kebaikan, yang memperingatkan kita dari keburukan. Dan teman yang buruk itu adalah teman yang menarik kita pada perbuatan dosa tadi. Ada orang-orang yang tadinya baik ternyata jadi gak baik. Kenapa? Ada orang yang seperti ini, dia ditarik terus, menjerumuskan orang yang tadinya baik ke hal yang tidak baik. Dan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat, dan ini tentunya untuk anak pribadi dan juga untuk semuanya, agar lebih ya memperbaiki diri kita, agar lebih baik tentunya dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermuamalah dengan sesama kita, karena manusia itu tidak ada yang maksum. Bahkan Abu Bakar pun tadi salah, apalagi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.